Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayarina Lusuningsi, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotik. Yang pertama, analisis framing. Analisis framing merupakan analisis bagaimana media melakukan pengemasan terhadap realitas dalam bentuk berita. Framing ini terbentuk dari tekanan organisasi, ideologi sikap, dan berkaitan dengan audiens. Lalu ada proses framing. Proses framing ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, setting framing. Yang kedua, jurnalis atau audiens. Dan yang terakhir, individual level efek dari framing tersebut. Analisis framing merupakan salah satu metode analisis teks yang berada dalam kategori paradigma konstruktivistik. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Dalam hal ini, media menonjolkan beberapa aspek dan menghilangkan sebagian lainnya. Lalu, ada analisis framing menurut Robert and Edman. Terdapat 2 hal dalam terjadinya analisis framing. Yang pertama, seleksi isu. Seleksi isu merupakan aspek yang berkaitan dengan pemilihan fakta yang dimana tidak semua aspek dari peristiwa ditampilkan. Dalam seleksi isu ini, ada bagian aspek yang ditonjolkan, namun juga ada aspek yang hilang dalam pemberitaan. Lalu yang kedua, penonjolan isu. Penonjolan isu adalah aspek yang berkaitan dengan penulisan fakta setelah peristiwa dipilih, bagaimana peristiwa ditampilkan, bagaimana peristiwa ditulis dengan kata, gambar dan keterangan, serta bagaimana fakta disajikan. Lalu menurut William A. Gambson dan Modigliani menyebut cara pandang itu sebagai kemasan. Menurut mereka, frame adalah cara bercerita atau gugusan ide yang terorganisir sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Lalu ada menurut Zongdan, Pan, dan Gerald M. Kosicki. Mereka menjelaskan framing berkaitan dengan struktur dan proses kognitif, bagaimana seseorang mengolah sejumlah informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Pan dan Kosicki menyampaikan bahwa frame berhubungan dengan makna, yakni bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks. Berikutnya, analisis naratif. Analisis naratif merupakan penelitian yang mentelaah peristiwa dari pengalaman yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok. Inti dari metode ini adalah kemampuannya untuk memahami identitas dan pandangan dunia seseorang dengan mengacu pada cerita-cerita yang didengarkan ataupun dituturkan di dalam aktivitasnya sehari-hari. Unsur pokok yang ada di setiap bentuk naratif adalah plot, yang meliputi beginning, middle, dan ending. Bagian awal yang memperkenalkan tokoh-tokoh serta tempat dan waktu terjadinya peristiwa. Bagian tengah adalah perkembangan lebih lanjut konflik awal sampai ke puncak konflik yaitu klimaks. Bagian akhir ditandai dengan penyelesaian konflik. Jenis narasi dapat dilihat dengan mengetahui pendekatan apa yang digunakan. Menurut Paul Kinghorn, ada 2 pendekatan yang bisa diambil, yaitu pendekatan dengan membedakan antara analisis narasi dan analisis naratif. Dapat dipahami dengan narasi sebagai data atau data sebagai narasi. Yang pertama, analisis narasi. Analisis narasi adalah sebuah paradigma dengan cara berpikir untuk membuat deskripsi tema yang tertulis dalam cerita. Lalu yang kedua, analisis naratif. Analisis naratif adalah sebuah paradigma dengan mengumpulkan deskripsi peristiwa atau kejadian dan kemudian menyusunnya menjadi cerita dengan menggunakan alur cerita. Lalu konsep dari narasi. Syarat dari narasi yang pertama, adanya rangkaian peristiwa.
Yang kedua, rangkaian peristiwa tersebut tidaklah random, tetapi mengikuti logika tertentu, urutan, atau sebab akibat tertentu sehingga dua peristiwa berkaitan secara logis. Lalu yang ketiga, bukan memindahkan peristiwa ke dalam sebuah teks cerita karena ada pemilihan. Dalam narasi selalu terdapat proses pemilihan dan penilangan bagian tertentu dari peristiwa. Analisis narasi menurut Todorov. Todorov memiliki teori narasi yang mengatakan bahwa sebuah film atau cerita memiliki bagian. Seorang penulis disadari atau tidak menyusun teks atau cerita ke dalam tahapan struktur cerita tersebut. Menurut Todorov, sebuah narasi memiliki struktur dari awal hingga akhir. Dimulai dari adanya keseimbangan yang kemudian terganggu oleh adanya masalah-masalah yang timbul dalam cerita dan kembali ke keseimbangan. Lalu ada analisis narasi menurut Nick Lessig. Yang pertama, adanya kondisi keseimbangan, lalu ada gangguan terhadap keseimbangan tersebut, lalu terjadinya kesadaran dalam gangguan tersebut, selanjutnya adanya upaya memperbaiki gangguan tersebut, hingga akhirnya adanya pemulihan menuju keseimbangan. Contohnya seperti kronologi terhadap peristiwa bencana atau cerita di komik. Lalu yang terakhir, semiotik. Semiotik adalah sebuah disiplin ilmu dan metode analisis yang dapat mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Menurut Sobur, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederajat luas objek-objek, peristiwa-peristiwa seluruh kebudayaan sebagai tanda. Semiotik terdiri atas sekumpulan teori tentang bagaimana tanda-tanda mempresentasikan benda, ide, keadaan, situasi, perasaan, dan kondisi di luar tanda-tanda itu sendiri. Menurut Littlejohn, dalam bukunya Teori Komunikasi, Theories of Human Communication, edisi 9, semiotik bertujuan untuk mengetahui makna-makna yang terkandung dalam sebuah tanda atau menafsirkan makna tersebut sehingga diketahui bagaimana komunikator mengkonstruksi pesan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.